Halo teman-teman semua, pernah kepikiran nggak sih kalau Ramadan itu lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga? Jauh di baliknya ada sebuah simfoni yang indah, simfoni tentang jiwa dan peradaban. Nah, hari ini kita akan selami itu semua. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, aku mau tanya sesuatu yang simple banget. Kamu pernah nggak sih merasa diundang, bukan undangan biasa ya, tapi sebuah undangan yang terasa sangat personal, yang seolah-olah memanggilmu untuk kembali pulang? Nah, Ramadan, itulah undangan agung yang kumaksud. Sebuah panggilan ilahi buat setiap jiwa untuk sejenak aja melepaskan semua topeng duniawi kita dan kembali ke diri kita yang sejati. Sebuah undangan untuk pulang. Undangan ini spesial banget, karena ia membawa kita ke sebuah sekolah yang luar biasa. Anggap aja ini adalah sekolah iman paling intensif di dunia yang uniknya cuma buka sebulan dalam setahun. Sekolah ini punya nama yang keren, Madrasah Tauhid. Dan di sini, iman itu bukan lagi sekedar teori yang kita baca di buku. Bukan. Di sini, iman itu dihidupi, dirasakan, dan dipraktikkan langsung setiap detik, setiap hari. Jadi di madrasah ini ada dua pelajaran utama. Yang pertama pelajaran vertikal. Gimana caranya kita melatih diri untuk bergantung total 100% hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, implikasi moralnya, gimana caranya iman yang kuat itu benar-benar terpancar dari semua yang kita lakukan dan kita ucapkan. Nah, ngomong-ngomong soal implikasi moral, yuk kita dalami satu hal yang sering banget kita anggap sepele, padahal dampaknya luar biasa, yaitu lisan kita. Ucapkan kata yang baik atau diamlah. Ajaran profetik sederhana ini jadi kurikulum utama di Madrasah Ramadan. Ini bukan sekedar nasihat biasa loh. Ini adalah latihan karakter yang super kuat buat ngendalin apa yang keluar dari mulut dan dari jemari kita di keyboard. Dan disinilah kerennya. Kearifan kuno ini jadi relevan banget di zaman sekarang. Menjaga lisan itu bukan lagi cuma soal nggak menggosipin tetangga, tapi jadi perisai etika kita di media sosial. Ini soal gimana kita berani memutus rantai hoaks dan menghentikan badai ujaran kebencian hanya dengan menahan jempol kita. Dan tahu nggak apa ganjarannya? Untuk setiap usaha kecil kita menjaga lisan itu, untuk setiap ketikan kebencian yang kita tahan, ada janji yang luar biasa besar. Janji berupa maghfirah, yaitu ampunan dari Tuhan yang luasnya, seluas cakrawala. Oke, dari refleksi diri, sekarang kita jalan-jalan keliling dunia yuk. Kita lihat gimana satu keyakinan yang sama bisa melahirkan sebuah simfoni perayaan budaya yang begitu indah dan beragam di seluruh penjuru bumi. Pemberhentian pertama kita, Mesir. Coba bayangin, kamu lagi jalan di ganggang kota Kairo di malam hari dan semuanya diterangi ribuan lentera warna-warni yang disebut fanus. Suasananya jadi magis dan hangat banget. Fanus ini bukan sekedar dekorasi loh. Ia adalah simbol cahaya iman dan kegembiraan. Sebuah tradisi yang akarnya udah ada sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah. Ini adalah cahaya warisan yang terus menyala dari generasi ke generasi. Sekarang kita terbang ke Turki. Dengarkan baik-baik, ada suara gema jendrang yang seolah menyatukan masa lalu dan masa kini. Itulah suara para dafulcu yang berkeliling membangunkan orang untuk sahur. Mereka ini bukan sekedar alarm berjalan, bukan. Para dafulcu ini adalah penjaga warisan budaya, pengingat akan kebersamaan, yang memastikan tidak ada satupun tetangga mereka yang terlewat sahur sendirian. Lanjut, kita mampir ke wilayah Teluk. Di sini ada tradisi super seru yang fokusnya ke anak-anak dan kemurahan hati komunitas. Namanya Gargean. Bayangin deh, anak-anak kecil dengan baju tradisional mereka berkeliling dari rumah ke rumah sambil bernyanyi, lalu mereka dapat permen dan hadiah. Ini cara yang indah banget buat menanamkan nilai berbagi sejak mereka kecil. Akhirnya kita pulang ke rumah, ke Indonesia, tepatnya ke Aceh, di mana ada tradisi yang syarat makna bernama Megang, sebuah perayaan syukur dan persatuan yang luar biasa. Megang ini jadi bukti nyata kalau iman itu nggak pernah bisa dipisahkan dari aksi sosial. Ini tentang berbagi rezeki, memastikan semua orang di komunitas, terutama anak yatim dan yang membutuhkan, bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Setelah perjalanan keliling dunia tadi, sekarang waktunya kita kembali lagi, kembali ke dalam diri kita masing-masing. Karena pada akhirnya, Ramadan adalah tentang transformasi personal kita.
Ya, Ramadan itu seperti menawarkan kita sebuah tombol total reset untuk jiwa. Sebuah kesempatan langka untuk menghapus file-file error dari masa lalu dan memulai lagi dengan lembaran yang bersih. Terus, gimana cara neken tombol reset ini? Prosesnya sebenarnya simpel tapi mendalam. Pertama, kita harus sadar dan akui kesalahan kita. Kedua, biasakan beristighfar, mohon ampun setiap saat. Dan yang ketiga, kita akan keluar dari Ramadan sebagai pribadi yang baru, yang lebih bijak dan penuh kasih. Jadi, sebagai penutup, aku mau meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melewati semua ini, setelah lulus dari Madrasah Ramadan, jiwa seperti apa yang akan kamu bawa untuk menghadapi 11 bulan ke depan?